Wandami Bante Sukihotu. Iya, baik. Sekedar berbagi pengalaman, hanya melihat. Dulu waktu saya umur 7 tahun masih SD, ceritanya waktu itu kelasnya itu cuman 1 untuk 2 murid, kelas 1 sama kelas 2. Jadi saya kelas 2 waktu itu nunggu anak kelas 1 keluar baru saya masuk. Jadi selama nunggu itu saya melihat di gerbang ada kakek-kakek nuntun sepeda. Terus di atas sepeda itu ada kursi rotan kecil. Duduk anak perempuan kecil. Jadi itu sepertinya sama dengan saya kelas 2. Tapi begitu melihat kakek itu masuk, saya nggak masalah. Tapi ketika melihat ada anak itu di atas itu, tiba-tiba saya muncul kemarahan. Tapi saya hanya melihat. Saya tahu ada muncul kemarahan. Ada rasa ingin menarik dia dari atas sepeda itu, saya ingin jatuhkan, saya ingin pukul, pokoknya saya marah sekali waktu itu. Padahal saya belum pernah bertemu dengan anak ini, belum pernah melihatnya, belum pernah ada konflik apa-apa. Tapi begitu melihat dia, kok muncul kemarahan gitu. Jadi saya kaget, hanya melihat saja, hanya tahu ada perasaan muncul, berlangsung, terus lenyap. Kemudian saya diam bingung seperti orang bingung gitu. Nah, sudah berlalu. Besoknya kejadian yang sama terjadi. Cuma perasaannya prosesnya sama gitu Bante. Cuma perasaannya tinggal setengah dari yang kemarin. Kalau kemarin tuh sangat marah sekali, besoknya masih ada kemarahan tapi tinggal setengah. Nah, hari ketiganya bertemu lagi, sudah nggak ada perasaan apa-apa. Nah, itu umur 7 tahun. Waktu itu saya nggak ngerti itu apa, tapi pengalaman itu nggak bisa hilang. Saya ingat dengan jelas sampai sekarang, baru udah banyak mendengar, baru mengerti, oh itu vipassana. Terus ada satu pertanyaan Bante, kalau pencapaian Sotapati Maggapalacita itu setelah muncul, pala muncul, terus dia menikmati nibbana hanya satu momen citakana ya Bante? Iya, untuk berkenaan yang pertama itu pengalaman yang sangat baik, dan itulah sebenarnya proses dalam mengamati fenomena yang mana ketika diamati dengan benar, dengan batin yang sekadar mengamati tanpa bereaksi, maka kotoran batin yang muncul itu akan semakin melemah. Nanti muncul lagi, tapi ketika diamati dengan cara yang sama, maka semakin melemah lagi. Akan muncul lagi, dan terus demikian semakin melemah. Dan itu pengalaman yang baik. Maka di sini diibaratkan seperti ada seorang penjaga ladang gandum. Ya, kalau kita menggunakan istilah ladang jagung saja. Karena kalau di Indonesia banyak ladang jagung, kalau gandum kayaknya nggak ada ya. Ada ladang jagung dan ada penjaga ladang jagung, dan ada sapi yang biasa memakan tanaman jagung. Dengan kata lain, merusak tanaman jagung. Penjaga ladang jagung ini adalah seorang yang dia waspada, penuh perhatian, tidak bermalas-malasan. Sehingga ketika sapi tersebut datang, nah dia tahu kedatangan sapi tersebut yang akan merusak ladangnya. Dan ketika dia tahu, maka dia akan mengambil
berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam cara agar sapi tersebut lari, terusir dari ladang tersebut. Apakah dengan cara berteriak, ataukah dengan cara mencambuki, atau dengan cara memukul sapi tersebut sehingga sapi tersebut akan terusir. Tapi yang namanya sapi akan datang lagi sampai kemudian setiap kali datang mendapatkan cambukan atau pukulan, nah sapi tersebut tidak akan datang kembali. Itulah bahwasanya ladang jagung tersebut adalah pikiran kita. Sapi yang merusak ladang jagung adalah berbagai macam pikiran buruk, kemarahan, kebencian, keserakahan, arogansi dan sebagainya. Itu adalah sapi yang merusak batin kita. Sedangkan penjaga ladang jagung itu adalah mindfulness kita, sati, mindfulness yang juga disertai oleh kebijaksanaan. Nah, dengan adanya mindfulness, perhatian, dan ada kebijaksanaan, maka begitu ada pikiran buruk muncul, tersadari, terdeteksi, kemudian hanya sekedar diamati. Dan ketika diamati, itu akan lenyap. Tetapi yang namanya pikiran buruk pasti akan muncul lagi. Seperti sapi tadi, akan datang lagi. Hanya kalau sapi mungkin 5-6 kali akan kapok. Tapi kalau pikiran buruk, kapan sampai kapoknya? Kayaknya sampai ribuan kali nggak kapok-kapok ya. Tetapi ketika itu dilakukan lagi dan lagi, kekuatan dari pikiran buruk itu akan semakin melemah. Jadi seperti cerita tadi, ketika di hari kedua muncul lagi, sudah tinggal separuhnya. Di hari ketiga muncul, itu sudah sangat sedikit, bahkan sudah tidak ada lagi. Dalam satu situasi kondisi tersebut. Mungkin dengan orang lain akan berbeda lagi, kemarahan akan muncul lagi, kan begitu. Tetapi tidak apa. Setiap kali kotoran batin muncul, disadari dengan baik, kemudian diamati sampai kemudian itu lenyap, dan itu akan semakin melemah. Kekuatan dari pikiran buruk akan semakin melemah, dan itu adalah cara kerjanya. Sampai kemudian mungkin suatu saat kotoran batin tersebut muncul, kemudian lenyap dan tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi artinya mencapai kesucian. Yang tadi salah satunya dikatakan mencapai maga dan pala. Artinya ada belenggu batin yang kemudian muncul tetapi dihancurkan. Dan ketika dihancurkan, tidak kembali lagi. Nah, sebenarnya pada saat maga dan pala itu objeknya dikatakan nibbana. Dan dalam maga disitulah momen dimana belenggu dihancurkan, kotoran batin dihancurkan. Kalau seseorang kemudian menghancurkan 3 belenggu, ya tadi disebut sebagai sotapati maga. Kemudian ketika maga sudah lenyap, maka secara otomatis berlanjut dengan palacita. Dan ketika itu terjadi, artinya ya di situ bagian dari buah hancurnya 3 belenggu. Nah, apakah berapa momen? Nggak usah dipikirkan. Kalau memang terjadi gitu ya. Nah, tetapi memang dalam maga dan pala itu objeknya adalah nibbana. Ya, tetapi yang terpenting adalah meditasi ini bagaimana setiap saat berusaha untuk menjaga batin, melenyapkan kotoran batin ketika itu muncul. Yang salah satunya adalah dengan bagaimana melihat, mengalami setiap fenomena tanpa harus melekatinya. Nah, itu yang harus dilakukan dalam meditasi ini sebagai upaya untuk membawa kondisi batin semakin matang sehingga suatu saat belenggu batin itu betul-betul bisa lenyap dan tidak kembali lagi.
Ya, demikian ya. Baik. Ya, Bante, itu kan pencapaian Sotapati Maggapala itu menghancurkan 3 belenggu, sedangkan Sakadagami itu tidak, cuman melemahkan. Terus Anagami menghancurkan 2 belenggu lagi. Arahata Maggapala menghancurkan 5 belenggu lagi. Nah, kalau yang Sakadagami itu karena tidak menghancurkan belenggu, apakah dia palanya itu ada nibbana, berdiam dalam nibbana, Bante? Semuanya. Apalagi Sakadagami. Sotapana saja Magga dan Pala objeknya adalah nibbana. Apalagi Sakadagami. Yang dalam Sakadagami itu 3 belenggu hancur dan 2 belenggu lainnya dilemahkan. Jadi bukan hanya sekedar melemahkan 2 belenggu, 3 belenggu yang dihancurkan oleh Sotapana pun juga dihancurkan oleh seorang Sakadagami. Kemudian 2 belenggu yaitu Kamatsanda atau ya Kamaraga, nafsu ragawi itu dilemahkan. Wyapada, kebencian juga dilemahkan oleh seorang Sakadagami, yang kemudian itu dihancurkan secara total oleh Anagami. Menjadi 5 belenggu dihancurkan oleh Anagami, tetapi masih tersisa 5 belenggu lainnya yang hanya dihancurkan oleh mereka yang mencapai Arahata Magga dan Pala. Maka dalam Magga dan Pala, baik Sotapati, Sakadagami sampai Arahanta, objeknya adalah nibbana. Karena semuanya pada saat Magga dan Pala itu disebut sebagai Lokutara Cita, batin yang sudah bukan lokia lagi, bukan duniawi lagi, maka objeknya adalah nibbana. Ya. Terus Bante, kalau ketika Sang Buddha itu berceramah, ada yang mendengar, dia kan tidak dalam posisi duduk meditasi mengamati berwipasana gitu ya Bante, dia hanya mendengar. Nah, ketika itu ada yang menjadi seka gitu Bante. Pada waktu itu apa dia juga merasakan nibbana? Pasti. Jadi ketika mendengarkan khotbah Sang Buddha mungkin lagi duduk ya. Kecuali dewa. Kalau dewa biasanya datang pada Sang Buddha itu berdiri biasanya. Tapi kalau manusia biasanya duduk ya, duduk ketika mendengarkan khotbah Sang Buddha. Harus diingat sekali lagi bahwa meditasi ini adalah menjaga batin. Tidak membiarkan batin terseret oleh pikiran-pikiran yang tidak berguna. Berupaya bagaimana kondisi-kondisi batin yang baik, yang bermanfaat muncul, berkembang. Sehingga karena prinsip meditasi demikian, maka meditasi ini tidak hanya sekadar duduk dengan mata terpejam. Dalam setiap momen, setiap aktivitas, bahkan ketika melihat, ketika mendengar, ketika membaui, ketika menggunakan 6 indera kita, ketika berjalan, ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri, ketika mata terbuka, ketika mata tertutup, ketika berbicara, ketika diam, selama batin dijaga dengan baik, itulah meditasi. Itulah pengembangan batin. Sehingga kenapa pada zaman dahulu ada orang-orang yang sedang mendengarkan pemaparan dharma, batinnya terbebaskan, mencapai Magga dan Pala di momen tersebut ketika mendengarkan dhamma. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka menjaga batinnya. Dan momen yang sangat begitu singkat tersebut, walaupun sangat singkat, tetapi itu adalah momen Magga dan Pala. Artinya pada waktu itu objeknya adalah nibbana, walaupun momennya itu sangat singkat. Bahkan kalau kita misalnya cerita mengenai ada pada zaman itu
seorang biku yang dia diterkam harimau, sudah tidak bisa lepas lagi dan harus menghadapi kematian. Awalnya Bante ini ketakutan. Ya, bayangkan kalau kita merasakan atau mengalami kejadian yang sama, diterkam harimau, ya kan, dan sudah tidak bisa lepas lagi. Apa yang terjadi? Pasti ketakutan akan muncul di sana. Nah, tapi kemudian biku ini ingat dengan salah satu sabda Sang Buddha. Rupang bikawena tumahakang tang pajahata. Wahai para biku, jasmani itu bukan milikmu, maka lepaskan itu. Melepaskan kemelekatan terhadap jasmani. Yang membuat ketakutan muncul kan sebenarnya persepsi bahwa jasmani ini adalah milikku, bahwa ada aku yang sekarang sedang dicincang oleh harimau, bahwa ada jasmani yang menjadi milikku yang sekarang sedang dimakan, dicabik-cabik oleh harimau, kan begitu. Tapi Bante ini dengan batin yang memang sudah terlatih, batin yang sudah matang, memunculkan perenungan bahwasanya jasmani itu bukan sebagai milik. Maka lepaskan kemelekatan terhadap jasmani, dan itu menjadi senjata yang sangat ampuh bagi Bante ini untuk bahkan melepaskan segala belenggu batin, tidak terseret oleh kemelekatan terhadap jasmani, termasuk kemelekatan terhadap eksistensi. Melepas, dan belenggu batinnya hancur, mencapai bahkan kesucian arahanta. Dan apakah ketika itu terjadi di sana objeknya adalah nibbana? Ya nibbana. Karena walaupun momen yang sangat singkat, itu adalah momen magga dan pala, maka objeknya adalah nibbana. Dan tidak harus Bante ini ketika dicincang itu lagi duduk, mungkin lagi di sana lagi berbaring barangkali ya. Tetapi kondisi batin itulah yang kemudian dijaga dengan baik, dan itulah meditasi. Bhikkhuni Patacara ketika masuk ke kuti, habis meditasi jalan, kemudian masuk ke kuti, masuk ke tempat tinggalnya, kemudian mau beristirahat, dan sebelum beristirahat memadamkan lampu minyak yang menerangi kuti Bhikkhuni Patacara ini. Dan ketika memadamkan lampu minyak, pada waktu itu kotoran batinnya juga padam. Dan dalam waktu yang singkat itulah di situ ada magga dan pala. Dan apakah objeknya nibbana? Nibbana. Dan itu terjadi bukan ketika memadamkan lampu minyak barangkali masih berdiri kan, tidak harus duduk, tetapi kan batinnya dijaga dengan baik. Dan itulah prinsip meditasi sebenarnya adalah menjaga batin. Itu yang terpenting. Dalam apapun aktivitas yang dilakukan, batin dijaga dengan baik, dan itu meditasi. Maka kebebasan pikiran atau hancurnya belenggu batin bisa terjadi kapan saja. Ketika batin matang dalam kondisi apapun, itu bisa terjadi. Oh, pada zaman dahulu bahkan ada beberapa orang yang ketika meditasi jalan, belenggu batin dihancurkan. Bisa terjadi ketika meditasi jalan, karena batin dijaga. Dan itu yang menjadi poin penting dalam kita bermeditasi, menjaga batin kita, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk itu muncul apalagi berkembang. Ya, demikian ya. Iya. Ya. Terima kasih Bante. Baik. Masih ada waktu jika ya di depannya tadi. Ya. Ya. Pertanyaannya agak konyol Bante. Tidak masalah ya. Ini dari keterangan Bante itu batin yang terbebas dari belenggu ya. Itu berarti kalau mencapai nibbana itu berarti batin ya. Itu saya bingung ya Bante, kan nggak ada nggak ada aku, nggak ada self, batin doang. Tapi
kalau ada tumimba lahir, kenapa wujudnya bisa wujud fisiknya kan bisa beda-beda ya di kelahiran yang satu dan berikutnya itu wujud fisiknya beda-beda, padahal itu mungkin batinnya ya itu aja, cuman berevolusi atau gimana Bante? Jadi seperti yang kemarin tuh ya, atau kapan ya, atau dengan kelompok lainnya, saya enggak. Yang saya sampaikan bahwasanya kelahiran kembali itu terjadi karena berbagai macam faktor. Kemarin ya, betul ya? Ya betul. Karena berbagai macam faktor. Ada ketidaktahuan, ada bentukan-bentukan karma, ada winyana atau batinnya mengetahui, ada bentukan-bentukan pikiran dan juga jasmani dan seterusnya, termasuk ada perasaan, ada nafsu keinginan, ada kelekatan, dan itu yang membentuk sebuah keberlanjutan, termasuk kelahiran yang berulang-ulang. Akan tetapi ketika ditelaah, diure lagi dan dilihat dengan kebijaksanaan, di dalam faktor-faktor ini yang mereka itu saling menyokong satu sama lain sehingga memunculkan sebuah keberlanjutan, ternyata tidak ditemukan adanya inti yang kekal. Semuanya masing-masing adalah faktor-faktor yang sifatnya juga muncul lenyap, muncul lenyap. Hanya karena mereka itu saling menyokong sehingga seakan-akan ada entitas, dan seakan-akan ada entitas inilah yang kemudian diciptakan oleh pikiran sendiri, yang seakan-akan memang ada entitas, ada aku, ada atta, padahal tidak ada. Nah, tetapi itulah realitasnya. Dan realitas bahwasanya tidak ada aku ini, itu yang harus kemudian diupayakan untuk dikenali, bahkan untuk dikembangkan. Maka dari awal, sementara kebanyakan selalu terseret oleh persepsi bahwa ada aku, dalam meditasi ini kita memunculkan atau mengembangkan persepsi yang lain, yaitu persepsi bahwa tidak ada aku. Disebut sebagai anatasanya, persepsi anatta. Itu adalah juga kita kembangkan. Dan keberlanjutan ini yang muncul dari berbagai macam sebab, itu juga seperti yang kemarin saya sampaikan, nak caso naca anya. Artinya bukan yang sama tetapi juga bukan yang berbeda. Bukan yang sama karena memang ya bukan sama, wong sudah momennya sudah berbeda, tetapi tidak jauh-jauh amat karena merupakan keberlanjutan dari apa yang sudah terjadi. Makanya antara karma dengan buahnya juga walaupun berbeda tetapi ada kemiripan. Contohnya apa? Contohnya orang yang suka marah-marah ketika harus menerima buah perbuatan karena suka marah-marah, maka akan memiliki wajah yang tidak enak dipandang. Kan itu mirip kan? Jadi kalau orang suka marah-marah, secantik apapun, setampan apapun, itu menjadi tidak menarik kan? Orang juga takut untuk mendekat. Dan ternyata akan terbawa di kelahiran mendatang. Wajahnya tidak enak dipandang. Tapi kalau seseorang itu mengembangkan cinta kasih, bahkan sekarang saja mungkin wajahnya biasa-biasa saja, tapi kalau kemudian orangnya penuh kasih sayang, penuh dengan cinta kasih, itu kan juga akan menyenangkan. Orang juga akan mendekat, juga merasa aman, tidak takut untuk ditampar kan. Dan itu akan terbawa juga ketika kemudian kelahiran di mendatang. Jadi orang demikian
akan memiliki wajah yang enak dipandang. Jadi antara perbuatan dengan buahnya walaupun berbeda tetapi akan ada korelasinya. Tetapi lagi dan lagi ini terjadi karena masih ada persepsi aku. Karma dan buahnya akan terus mengalami keberlangsungan karena ada persepsi aku. Hanya ketika persepsi ini betul-betul dihancurkan, baru kemudian semuanya akan berhenti. Karma pun akan berhenti. Karma akan berhenti. Dan buah karma pun juga akan berhenti. Wah, ini kayaknya agak membingungkan. Ya, terutama yang baru belajar, apalagi yang sudah belajar pun juga masih bingung. Berarti dalam satu kehidupan itu kita lahir di satu alam kehidupan tuh berarti satu paket ya Bante. Ada manas ya, manas, pikiran, perasaan, emosi. Istilahnya manas ya. Ya berarti mana? Ada yaitu emosi, pikiran, perasaan itu, terus ada paket rekaman-rekaman memori dari kehidupan sebelumnya, lalu ada paket buah karma itu yang menghasilkan wujud kita sekarang. Gitu Bante. Soalnya kan pernah dengar tuh mungkin seseorang lahir di alam peta jadi suster ngesot. Nah, kenapa ada bentukan, kenapa muncul bentukan suster ngesot itu gitu loh. Terus nanti berevolusi lagi di kehidupan yang berikutnya jadi siapa lagi. Nah, saya yang bingung tuh kenapa wujudnya, apa kaitannya, kenapa bisa jadi wujud suster ngesot, lalu nanti lahir lagi wujudnya ini manusia. Film atau nyata ini? Ya, itu dari ceritanya bukan, ceritanya Ayah Sagara ya. Oh gitu, tak pikir itu film ya, ada suster ngesot. Ayah Sagara kalau nggak gitu, salah. Ya. Nanti akan ada dokter ngesot juga nanti. Iya, memang artinya adalah bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, antara karma dengan buahnya itu akan mirip-mirip. Dan tentu karma di sini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada karma, karena karma kan itu bagian dari sangkara. Termasuk karma juga di situ ada cita, ada batin juga. Jadi sebenarnya kita manusia ini kan tersusun dari 5 gugusan. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Jadi ada jasmani, ada perasaan, ada persepsi, ada bentukan-bentukan pikiran, ada winyana atau kesadaran. Jadi kesadaran di sini mengacu pada winyana. Tentu 5 hal inilah yang kemudian membentuk sebuah kecenderungan, di dalamnya ada karma, di dalamnya ada kecenderungan batin, dan itu menjadi satu kesatuan yang nantinya membawa kepada kelahiran mendatang. Jadi menjadi satu kesatuan, membawa pada kelahiran mendatang. Dan tentu kelahiran mendatang ya tadi saya sampaikan sesuai dengan apa yang sekarang dilakukan. Sehingga tidak sama tetapi juga tidak berbeda. Maka ada mirip-miripnya. Ya tadi kan misalnya mungkin dia dulunya jadi suster yang jahat, meninggal jadi suster ngesot. Berarti itu semacam quote unquote evolusi jiwa gitu ya, Bante? Iya, bukan ya jiwa itu apa namanya itu persepsi juga ya. Tetapi oke lah, itu evolusi dari sebuah keberadaan, sebuah eksistensi ya. Maksudnya faktor-faktor buruknya itu dipretelin, jadi kayak di manasnya diberesin, lalu utang-utang karma, buah karmanya segala diberesin, baru terjadi liberasi itu tadi ya. Oke. Yang buruk-buruk itu memang harus diberesin, Tapi kalau kita berbicara tentang hutang karma, kita tidak tahu seberapa
karma lampau yang sudah dilakukan, dan banyak sekali. Karena setiap kehidupan kita melakukan karma, melakukan perbuatan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami buah karma. Apapun buah karma yang baik ataupun yang buruk, tetapi batin tidak melekat. Itu yang paling penting. Karena kalau kita harus, misalnya dengan istilah, kita harus membayar semua buah karma, sampai kapan? Kita melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang lampau yang sudah tidak terhitung. Maka sampai kapan kita harus membayar buah karma? Nggak akan ada habisnya. Maka dalam prinsip meditasi adalah bagaimana kita merasakan buah karma tetapi tidak membuat karma baru. Itu yang terpenting. Bagaimana? Vipassana, meditasi vipassana. Maka ini cerita sebagai tambahan. Ada seorang menteri bernama Santati. Dia sedang sakit, datang kepada Sang Buddha menceritakan kekecewaannya, kesedihannya, karena dia itu memiliki seorang wanita. Wanita ini meninggal, tiba-tiba meninggal, dan dia sedih sekali. Dan pada waktu itu dia juga sedang sakit karena dia habis mabuk-mabukan. Selama seminggu dia itu berpesta pora. Tapi walaupun demikian dia punya batin yang begitu matang. Nah, pada waktu itu Sang Buddha memberikan satu syair. Syairnya adalah yang pube tang visudehi pacate mahu kincanang majeje no gahe sasi upasanto carisasi. Itu yang sedang diperhatikan di sini. Yang pube tang visudehi, apapun yang lampau, bersihkan itu. Maka seringkali diterjemahkan secara sederhana, bersihkan yang lampau. Pacate mahu kincanang, apa yang akan datang jangan diisi. Mahu kincanang, jangan diisi. Kemudian diterjemahkan secara bahasa yang gaul, kosongkan yang akan datang. Majeje no gaesasi, dan ketika engkau tidak menggenggam yang sekarang, tidak melekati yang sekarang, upasanto carisasi, engkau akan berjalan dengan kedamaian. Itu adalah praktik meditasi. Ketika kita mempraktikkan meditasi, kita mengalami apapun pengalaman yang sedang terjadi tanpa bereaksi. Dan sesungguhnya ketika kita mengalami pengalaman yang sedang terjadi, itu adalah mengalami buah perbuatan yang lampau. Karena apapun yang sekarang sedang kita alami, ini yang sedang kita alami, itu adalah dampak-dampak dari yang lampau. Dan ketika kita sekadar mengalami, artinya sedang membersihkan yang lampau. Dan karena kita mengalami tanpa bereaksi, makanya kan lihatlah objek, menyadari objek tanpa melekati, tanpa memunculkan suka dan tidak suka, tanpa bereaksi. Dan karena kita mengalami objek tanpa bereaksi, maka artinya kita tidak membuat karma baru, mengosongkan yang akan datang. Karena tidak membuat karma baru, maka tidak membuat buah baru di masa mendatang, maka mengosongkan yang akan datang. Dan karena kita ini membawa batin untuk mengalami objek tanpa melekati, artinya kita sedang apa? Sedang tidak menggenggam apa yang sekarang. Karena yang sedang kita amati adalah proses pengalaman yang sedang terjadi saat ini dan sekarang, tetapi tidak melekatinya. Maka disebut majeje no gaesasi, tidak melekati yang sekarang. Dan kalau itu dilakukan, upasanto carisasi, seseorang berjalan dengan damai, artinya batin menjadi damai. Dan
Dan itulah prakteknya. Maka yang terpenting bukan bagaimana kita itu membayar hutang karma. Kita tidak tahu seberapa karma yang sudah dilakukan dan seberapa buah karma yang harus kita bayar. Tidak tahu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami setiap pengalaman ini dengan bijaksana, tidak menggenggamnya. Itu yang terpenting, dan itulah vipassana, meditasi yang sedang dipraktikkan. Ya, demikian. Oke, satu lagi tadi yang bertanya dan selesai. Nanti nggak meditasi. Selamat malam, Bante. Baik. Bante kemarin bilang ya ada batin di sini dan pada saat ini dan sekarang. Itu kalau untuk batin pada saat ini dan sekarang, apa ada objeknya? Atau saya pernah dengar tanya jawab Bante dengan siapa itu saya lupa. Bante ada menjelaskan mengenai gambaran batin. Apa gambaran batin itu bisa dipakai untuk menenangkan batin? Yang dimaksud saya dengan gambaran batin itu yang saya rasakan itu saya melihat keadaan saya duduk bermeditasi itu, dan saya juga ada melihat nafas. Nah, apakah itu yang bisa objek untuk menenangkan batin? Apakah itu bisa dipakai? Iya. Jadi sebenarnya pada saat kita mengamati objek, yang kita amati kan sebenarnya gambaran batin. Pada saat kita mengamati keluar masuknya nafas, kita mengenali keberadaan keluar masuknya nafas, itu sebenarnya yang kita amati adalah gambaran batin. Gambaran batin berkenaan dengan nafas. Bahkan pada saat kita mengamati langkah kaki kita, kita tidak melihat kaki kita yang sedang melangkah, tetapi kita tahu ada langkah kaki kita, kanan kiri kanan kiri. Dan persepsi yang terlihat oleh batin itu adalah gambaran batin. Gambaran batin yang di situ berkenaan dengan langkah kaki. Dan itu adalah objek meditasi. Maka sejauh objek meditasi itu yang diperhatikan itu berkenaan dengan gambaran batin. Dan tentu kalau batin diarahkan ke sana dalam setiap momennya, maka itu yang memang menenangkan batin. Jadi tidak hanya pada saat duduk kemudian kita menyadari atau tahu ada gambaran batin bahwa kita sedang duduk. Bahkan ketika kita mengamati nafas pun itu adalah gambaran batin. Pada saat kita berjalan kemudian mengamati langkah kaki kita, kita tahu ada kaki kanan, kaki kiri yang sedang melangkah, dan persepsi terhadap langkah kaki itu adalah gambaran batin. Dan itulah memang objek yang diperhatikan. Hanya saja kemudian selain ada gambaran batin sebagai objeknya, di situ juga ada kondisi-kondisi batin yang baik yang juga perlu dikembangkan. Artinya ada ketenangan di sana, ada kedamaian di sana, ada pelepasan batin di sana, artinya tidak ada kelekatan di sana. Itu semua adalah nilai-nilai luhur yang muncul pada saat menggunakan gambaran batin sebagai objeknya. Sehingga ketenangan batin, kedamaian batin itu akan semakin berkembang. Ya. Lagi Bante. Iya. Semenit lagi ya. Oke. Itu pikiran loh selalu terus jalan ya. Terakhir ini walaupun saya sudah memperhatikan nafas, tapi pikiran itu tetap berjalan juga. Saya juga bisa memperhatikan itu pikiran saya. Kadang juga saya bisa memperhatikan nafas saya. Nah itu gimana Bante? Kok pikiran itu terus jalan dan juga saya juga bisa memperhatikan nafas, itu gimana ini? Itulah bagaimana pikiran kita itu atau batin kita itu begitu lihai. Seakan-akan di saat yang sama bisa memperhatikan pikirannya sedang berkeliaran, tapi juga bisa memperhatikan nafas, kan begitu. Padahal sesungguhnya ketika betul-betul memperhatikan nafas, pikiran tidak berkeliaran. Ketika kemudian objeknya adalah pikiran berkeliaran, nafas sebenarnya juga tidak terlihat sebenarnya. Tapi karena saking cepatnya
bagaimana objek-objek ini itu muncul dan lenyap, dan juga terlalu cepatnya batin itu bisa mengamati, seakan-akan itu seperti bersamaan. Nah, sehingga ketika itu terjadi, tetap berusaha untuk senantiasa mendekat terhadap nafas itu. Jadi ada latihan pula di mana untuk bagaimana mengamati nafas dari awal sampai akhir. Keseluruhan nafas itu diamati. Kalau kita punya latihan di sana, nanti lama-kelamaan pikiran-pikiran yang berkeliaran itu akan semakin sedikit. Sementara objek nafas itu akan semakin padat, akan semakin terlihat dengan jelas. Itu juga menjadi satu bentuk latihan dalam hal tersebut. Gitu ya, iya. Tetapi walaupun objek-objeknya itu bervariatif, ketika di situ ada penyadaran dan tahu, itu sudah bagus. Tapi di saat yang sama juga tetap harus ada latihan lagi. Latihan yang berkelanjutan untuk semaksimal mungkin mengamati nafas. Maka terkadang ada momen di mana kita membuat sebuah tekad dalam batin, akan betul-betul mengamati nafas secara keseluruhan. Itu juga menjadi sebuah latihan, supaya pikiran-pikiran yang berkeliaran itu akan semakin sedikit. Ya, begitu ya. Ya, makasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya kira nanti kalau terlalu banyak bicara nggak meditasi, dan semoga tetap semangat dalam melatih batin, dan masih ada waktu, tinggal 2 hari lagi ya, secara full lakukan dengan terbaik. Dan yang juga penting untuk selalu diingat adalah noble silence. Ya, berusaha untuk noble silence, karena ketika sudah berbicara, apalagi dengan teman, itu akan sangat mengganggu batinnya sendiri, dan juga mengganggu teman-teman lain yang ingin bermeditasi. Maka noble silence itu sangat penting untuk dipertahankan dalam meditasi ini. Nanti kalau sudah selesai meditasi, mau teriak silahkan. Sekarang noble silence. Ya, baik, terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.